Halo, saya Ivan, owner dari WF Coffee by Destinasi. Awalnya sih dari tahun 2018 itu mulainya dari coffee consultant dulu ya. Coffee consultant, jadi bikinin orang coffee shop, kedai-kedai gitu. Terus ya consulting. Cuman belum ada kedainya sendiri. Nah, baru sekarang ini yang pertama bikin karena saya orang Pamulang, bikin di ya deket-deket nyerempet sama Pamulang di daerah Serua, Reni Jaya, deket Reni Jaya juga. Itu baru mulai di tahun ini di bulan November kita mulai. Nah, itu kerjasama dengan rekan juga gitu. Nah, rekan terus kita bikin di daerah Serua untuk coffee shopnya. Tapi mungkin karena memang kita udah ada di dunia kopi lah, itu karena basicnya awalnya dari barista pasti, terus belajar kopi di sana sini, tapi nggak ada lisensi gitu. Kita belajar dari teman-teman, dari kenalan rekan-rekan tempat kerja juga, terus akhirnya jadi konsultan dan mungkin ngerasa bisa dan perlu untuk punya kedai kopi sendiri gitu ya, biar bisa semakin maksimal gitu karyanya. Akhirnya ya, dan juga didukung oleh banyak teman-teman lah yang bisa support dari sana sini, terus dari pemilik kiosnya juga mempermudah dengan bayar sewa dan lain-lainnya. Akhirnya ya coba memaksimalkan kesempatannya gitu. Akhirnya kayaknya ini waktu yang tepat gitu untuk buka. Untuk kopinya sendiri mungkin kita coba dari yang paling banyak disuka itu di pasaran, itu kan kopi susu ya. Nah, karena basicnya juga saya memang suka ke banyak coffee shop gitu, terus cobain berbagai menu, dan memang kita di sini akhirnya coba buat bikin yang beda gitu, yang nggak banyak ditemukan di tempat lain mungkin. Tapi kita mainnya di kopi susu gitu. Kita ada kopi susunya, kita ada kopi susu rose, jadi di situ ada sensasi mawar dari kopi susunya. Terus kita signature-nya juga ada with coffee, itu kita perpaduan rasa butterscotch sama salted caramel gitu. Sama kita americano-nya ada americano yang berbeda, americano kita padukan dengan rasa salsa parilla. Jadi sebenarnya secara ingredientnya seperti espresso tonic, tapi kita tambahin rasa salsa parilla buat kasih kesan seperti root beer tapi tetap ada kopinya. Untuk bahan bakunya sendiri kita coba buat kasih yang paling maksimal ya, dengan harga range dari 17.000 sampai 25.000. Itu kita coba pakai susunya dengan fresh milk, kopinya house blend kita arabica dan robusta 70-30. Terus powder dan sirupnya juga kita pakai yang terbaik lah. Nah, dari situ harapannya kita bisa kasih cita rasa yang dengan ingredient komposisinya yang pas. Kita harapkan bisa menghasilkan kopi susunya juga, kopi-kopi yang kita hasilkan itu dengan rasa yang paling maksimal, beda dari temen yang lain di tempat lain, dan juga harganya terjangkau. Buat konsep interior mungkin ya, sebenarnya di awal pengen banget pakai desainer, pakai arsitek gitu, karena ada juga temen yang kerjanya arsitek dan udah pasti lebih ngerti lah
Tapi ya karena keterbatasan dana juga, akhirnya kita coba ngulik sendirilah dengan ya dari sosial media dan dari tempat-tempat yang pernah saya bikin gitu. Konsep awalnya mungkin natural semi industri gitu. Dengan natural itu maksudnya warnanya kita pakai warna netral dengan warna konslet, perpaduan konslet dan kayu juga. Yang pada seiring berjalannya waktu tuh ya muncul berbagai ide lah, kayak kita pengennya di ngopi di sini tuh seperti ngopi di taman, di tempat-tempat nongkrong yang biasanya kalau kayak pulang sekolah nongkrong di mana gitu, ngopi di situ. Kayak kita ada kursi kayak kursi tangga gitu, terus di sini kayak ada kursi taman juga, terus warnanya juga warna konslet, warna netral. Nantinya juga bakal ada mural di sini. Kita udah kerjasama dengan, kebetulan pemiliknya saudara saya juga gitu, Jasa Mural Indonesia, untuk digambar dengan konsep floral dan berbagai pohon-pohon kopi lah kayak gitu, dan itu berwarna. Jadi harapannya kesan warnanya dari gambar mural itu lah. Kalau kita ngomongin ya kisah pahitnya juga ya, untuk bisa kekumpul yang mungkin emang kita belum pakai mesin, belum banyak, belum seperti coffee shop modern lah untuk equipmentnya. Tapi ya itu karena kita bukan dari orang yang berada ya, jadi mungkin berasa juga itu dananya. Tapi perjuangannya mungkin jadinya mesti kerja di sana dan sini gitu. Jadi sempat di awal ya kita ngantor, kebetulan saya lulusan S1-nya psikologi, terus kerja HRD, terus juga masih ngelayanin konsultan untuk di kopinya. Akhirnya ya apa yang bisa dikerjain dan bisa menghasilkan uang, akhirnya coba kesana kemari untuk, dan puji Tuhannya kekumpul dan banyak temen yang support dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Terus ternyata memang ya karena dari dulu itu dari teman-teman juga taunya saya segitu cintanya lah sama kopi. Akhirnya saat saya cerita mau bikin kedai kopi pun banyak yang senang dan banyak yang support gitu. Itu sih kalau yang jadi yang pahitnya ya itu sebenarnya nggak pahit sih, biasa aja, karena ya ngejalanin hal yang dicintai lah, meskipun keringetan tapi ya tetap seneng lah. Buat teman-teman ya bilangnya teman-teman lah, nggak harus anak muda atau orang tua atau semua. Kebetulan umur saya 27 tahun, mungkin banyak juga teman-teman yang seumuran yang pengen usaha gitu. Menurut saya sih yang paling pertama buat dimilikin itu adalah ilmunya dulu. Dari usaha apa nih yang mau kita jalanin gitu, itu ilmunya sebisa mungkin dilengkapin dulu. Cara ngelengkapin ilmunya kan banyak ya, kalau apalagi di zaman sekarang lah, dengan banyak terbukanya sosial media dan lain-lain, itu ilmunya dibanyakin dulu tentang produknya, tentang apa yang mau dijual. Terus dari situ baru deh mungkin ada bumbu-bumbu nekatnya juga. Mungkin bumbu-bumbu nekat tentu maksudnya adalah bukan nekat sih, kayak berani ya, harus berani juga. Karena mau gimana pun yang namanya jualan itu ya perlu keberanian, karena di situ kita masuk ke dunia yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Kalau misalkan kita kerja sama orang itu kita ya udah pasti dapetnya segitu dari awal, udah tahu segitu, dan apapun yang kita lakukan bakal dapatnya segitu. Sedangkan kalau misalkan kita usaha kan semua tergantung banget sama bagaimana kita persiapannya, bagaimana saat proses menjalaninya itu akan mempengaruhi banget. Kalau kita nggak serius ya hasilnya juga nggak serius dan lain-lain. Nah di situ baru udah ada ilmunya, udah ada keberaniannya. Terus nah yang paling penting sama satu lagi menurut gua, lu harus usaha atau bikin usaha tuh yang lu suka gitu. Kebanyakan orang mungkin berangkatnya dari apa yang lagi tren, apa yang lagi
lagi diperlukan, apa yang lagi di booming kayak gitu. Mungkin itu nggak salah, tapi jadinya kalau menurut gue pas ngadepin berbagai kerikilnya jadinya malah berat banget gitu. Beda kalau misalkan lo ngejalanin jalan yang emang lo suka. Kalau emang lo suka tuh bagaimanapun nanti cobaannya, lo bakal tahu nih cara buat nyemangatin diri lo lagi, buat bangkit lagi, karena jalannya lo suka, yang lo jalanin tuh lo banget lah gitu. Makanya di situ gue pilihnya juga kopi gitu, karena ya gue gue dengan kopi itu segitunya gitu. Dari tahun 2014 itu jadi banyak hal yang gue pelajarin dan belajar dari kopi itu sendiri. Akhirnya gue cinta sama kopinya, akhirnya gue memilih jalan itu buat usaha gitu. Jadi berangkatnya dari apa yang lu suka aja dulu, apa yang lu suka, terus ilmunya tambah, baru dipadukan dengan keberanian sih.